Dinikahi Gus Dingin, bab 162. Lamaran kedua. 2 minggu kemudian, Kevin dan Arsen sudah pulih total. Walaupun masih harus banyak istirahat, tetapi kondisi mereka berdua sudah dinyatakan pulih. Hari ini keluarga Wirata sedang sibuk menyiapkan serahan untuk dibawa ke keluarga Cynthia untuk meresmikan hubungan Kevin dan Cynthia. Aisyah juga sibuk merakit parsel dimulai dari uang, surat tanah, bahkan cincin berlian sudah terbiasa dengan rapi di dalam kotak. Dulu aku gak ada acara lamaran kayak gini, tiba-tiba langsung nikah, celetuk Aisyah yang sedikit iri. Zaidan yang berada di samping Aisyah mendengarkan hal itu langsung mendekati istrinya. Loh, tapi lamarannya setelah menikah kan? Sama aja sayang, tanya Zaidan menggoda istrinya. Beda kalau lamaran itu sebelum pernikahan. Ini gak ada, cetus Aisyah dengan wajah keselnya. Dan itu terlihat imut di mata Zaidan. Tangan Zaidan menanggupkan wajah Aisyah yang sedang kesal dan mengoyal-ngoyal pipinya. Beruntung semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi mereka bisa bebas berduaan. Gemes banget sih, kan gak mungkin kita ulang lagi. Lagian semua milik mas itu milik kamu juga. Makanya kalau belanja itu yang dipakai black card mas, ucap Zaidan dengan lembut. Ia merasa Aisyah sangat menggemaskan ketika sedang kesal seperti ini. Kenapa dulu mas gak pakai acara lamaran kayak gini? Jangankan lamaran, foto prewedding aja enggak, cetus Aisyah menepis tangan Zaidan dari pipinya. Zaidan menghela nafas pelan. Udah deh, jangan mulai lagi. Kamu tahu kan, dulu hubungan kita gimana? Lagian niat mas memang mau menikah secara tiba-tiba dan diam-diam. Kenapa? Karena mas gak mau kalau istri mas jadi sasaran para pesaing bisnis mas. Makanya gak pakai lamaran sama foto prewed. Jelas Zaidan berusaha memberikan pengertian pada Aisyah yang masih kesal dengannya. Lagian kalau foto prewedding itu kan pastinya harus bermalam, apalagi kalau konsepnya di sore hari, waktu matahari terbenam. Dan mas gak mau bermalam dengan orang yang bukan mahram, bisa saja menimbulkan syahwat. Prinsip mas dari dulu, mas ingin menjaga wanita yang akan mas nikahi, dan mas gak akan menyentuhnya sebelum halal. Sampai di sini paham? Tanya Zaidan setelah menjelaskan pada Aisyah tentang prinsip hidupnya. Pikiran Aisyah langsung tertuju pada sebuah foto yang ia pegang waktu itu. Kalau Mas Zaidan aja gak mau megang wanita yang bukan mahram, terus siapa wanita itu? Dan apa hubungannya sama Mas Zaidan? Batin Aisyah bertanya-tanya dan membuat kepalanya pusing. Melihat Aisyah bengong, Zaidan langsung menyenggol lengannya. Kenapa? Masih kesel juga? Katanya Zaidan dengan penuh perhatian. Ia tidak marah jika Aisyah merasa kesal atau merajuk kepadanya. Justru disitulah kesabaran Zaidan diuji. Aisyah menggelengkan kepalanya. Enggak kok mas, jawab Aisyah dengan cepat. Rumah Mbak Cynthia di Malang kan? Nanti setelah lamaran kita nginep di sana ya sayang. Sekalian ke Bromo, ucap Zaidan menghibur Aisyah agar tidak kesal plus merajuk lagi. Mendengarkan hal itu, senyum cerah langsung mengembang di pipi Aisyah dan menambah gemes wajahnya di mata Zaidan. Kamu itu kalau sudah cantik ya cantik aja, gak usah perhatian, baik, imut, lucu, ngangenin, terus diborong semua, bikin robot perasaan mas aja. Puji Zaidan mencubit gemes pipi Aisyah. Jika tidak sedang mempersiapkan acara lamaran, mungkin Zaidan sudah menggigit pipi Aisyah. Aisyah tersipu malu mendengarkan gombalan Zaidan. Suaminya itu memang paling bisa membuat Aisyah tersenyum dan tersipu malu. Di kejauhan, Khadijah dibuat salah fokus dengan putri dan menantunya itu. Padahal dirinya sedang mempersiapkan perhiasan untuk calon istri Kevin. Mas, lihat deh putri kita. Titah Khadijah menyenggol lengan Wirata yang sedang menelpon. Wirata langsung menoleh ke arah Khadijah dan mengikuti kemana arah pandangan istrinya. Ternyata putri kecil kita sudah besar ya Ummah, gumam Wirata, sembari mengelas senyum simpul. Iya mas, Aisyah sudah mendapatkan cintanya, dan yang terpenting, Zaidan sangat menyayanginya. Sambung Khadijah menatap Aisyah dengan lembut. Ia berharap tidak ada hal yang mengganggu keluarga kecil putrinya. Seandainya pemandangan ini akan bertahan lama, batin Wirata sendu mengingat keadaan Aisyah yang sangat lemah. Pandangan Khadijah menatap ke arah Wirata yang melamun. Mas, kok bengong sih? Tanya Khadijah dengan tatapan mengintimidasi.
Wirata tersadar dari lamunannya. "Hah? Enggak kok, siapa yang ngelamun? Mas cuma berharap semoga keluarga kecil putri kita aman dan damai, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Wirata tersenyum. Setelah semua persiapan matang, mereka semua berangkat ke Malang untuk menemui keluarga Cynthia. Kedua orang tua Cynthia memang sudah lama tinggal di Malang, sedangkan Cynthia melanjutkan pendidikannya di LA serta menjadi dosen di sana. "Kevin, Arsen, kalian satu mobil dengan Zaidan dan Aisyah ya? Karena di mobil Abi sudah penuh dengan barang-barang," titah Wirata dan dibalas anggukan oleh semuanya. Kevin dan Arsen memilih untuk duduk di kursi tengah, sedangkan Aisyah duduk di depan di samping Zaidan yang akan menyetir. "Sudah mas?" tanya Zaidan sebelum melajukan mobilnya. "Sudah Zaid," jawab Kevin dan Arsen serempak. Sebelum berangkat, Zaidan memastikan bahwa posisi duduk Aisyah sudah nyaman. Ia tidak ingin wanitanya merasa kelelahan, karena jarak dari Jakarta ke Bogor sangatlah jauh. "Bi, udah nyaman?" tanya Zaidan menatap lembut ke arah Aisyah. "Seatbeltnya dilonggarin aja," lanjut Zaidan melonggarkan sabuk pengaman yang dikenakan oleh Aisyah. Arsen yang melihat kemesraan di depan hanya bisa menghela nafas. Vin, kita salah mobil. Bawa mobil sendiri aja nggak sih? Daripada di sini jadi nyamuk, obat nyamuk," ledek Arsen dengan nada bercanda. Kevin yang mendengarkan hal itu langsung menyikut lengan Arsen. "Nanti mereka malu mas," celetuk Kevin yang masih ingin melihat perhatian Zaidan kepada adik perempuannya itu. Kini Kevin merasa lebih yakin jika Zaidan bisa menjaga adiknya dengan baik. Arsen terkekeh. "Loh, mah enak sebentar lagi bisa ikutan jejak Aisyah." "Lah mas, hilal jodoh aja belum kelihatan," celoteh Arsen dengan nada bercanda. Arsen memang tipikal orang yang sangat senang bercanda sama seperti Aska. Makanya kalau di suatu kegiatan ada Aska dan Arsen, suasana akan mencair dan pecah seketika. Kevin menggelengkan kepalanya mendengarkan celotehan dari abang sepupunya itu. Setelah memastikan Aisyah merasa nyaman, Zaidan meminta maaf karena agak lama melajukan mobilnya. "Maaf mas, tadi mastiin Aisyah nyaman dulu, kita berangkat sekarang ya. Bismillah," ucap Zaidan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, karena menyusul mertuanya yang sudah berangkat lebih dulu. Setelah berada di belakang mobil Wirata, Zaidan melajukan mobilnya dengan kecepatan normal. Di tengah perjalanan, suasana di dalam mobil sangatlah hening. Kevin sedang merasa nervous, sedangkan Aisyah lebih memilih diam dan menatap keluar jendela. Mobil Aisyah sedang tidak bagus, jadi Zaidan tidak berani mengganggu wanita tercintanya itu. Karena suasana di dalam mobil hening, Arsen berusaha untuk mencairkan suasana. "Zaidan, kalau nyetir kayak bawa Fast dan Furious," celetuk Arsen agar suasana tidak terasa hening. Zaidan terkekeh mendengarkan candaan Arsen. "Iya mas, kalau nggak cepat nanti ketinggalan mobil Abi, karena baru kali ini Zaidan ke Malang naik mobil," ucap Zaidan fokus pada jalanan. "Biasanya naik apa Zaid?" tanya Arsen sedikit kepo. "Helikopter mas, biar cepat dan tidak terkena macet," jawab Zaidan singkat. Gaya bicara Zaidan yang masih kaku membuat candaan Arsen menjadi kaku. Ternyata benar kata Aska bahwa Zaidan sangatlah kaku, tapi romantis. Kalau kata Aska, candaan orang penting beda dengan candaan orang biasa, begitulah kira-kira. Aisyah hanya diam mendengarkan tanpa ikut andil dalam perbincangan Zaidan dan Arsen. Begitu juga dengan Kevin yang nervous karena akan melamar seorang gadis. Tenggorokan Aisyah terasa kering. Ia mengambil sebotol air mineral yang selalu tersedia di mobil Zaidan. Tanpa Aisyah meminta tolong untuk membukakan botol tersebut, Zaidan sudah lebih dulu mengambil botol mineral dari tangan Aisyah dan sebelum membukakan botol tersebut, Zaidan mengaktifkan fitur autopilot yang tersedia di mobilnya. "Ini sayang, pelan-pelan minumnya ya," ucap Zaidan menyerahkan botol minum yang sudah ia buka tutup pada Aisyah. "Nyari spek kayak Mas Zaidan di mana? How to service?"